Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bisa legawat, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing smartphone terbaru dari Infinix dan ini masuk ke seri Note-nya. Yang request itu juga banyak banget. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Infinix Note 30. Ini dia box dari smartphone Infinix Note 30 yang dimana sebenarnya itu sudah mau saya skip di channel Legawa Gadget. Cuma ya, yang request itu banyak banget. Alhamdulillah masih ada rezeki sehingga saya masih bisa beli smartphone ini sesuai dengan request teman-teman gadget semua. Jadi saya beli Infinix Note 30 ada di kisaran harga Rp2.500.000. Itu harga offline ya teman-teman. Jadi kalau harga online masih bisa lebih murah lagi. Saya cek ada di kisaran Rp2.400.000. Sekarang kita fokus ke boxnya. Jadi overall sekarang berwarna hijau seperti ini. Ini cukup fresh ya saya rasa. Bagian depannya ini ada gambar char Mobile Legends-nya. Saya kurang tahu dia namanya siapa. Jadi bisa tulis di kolom komentar. Di bagian atas ada tulisannya Infinix Mobile Legends, kemudian Note 30 yang cukup besar dan dia berwarna hijau metalik. Ini cukup samar-samar ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya ada kelebihannya yaitu ngecasnya cukup ngebut di 45 watt dan RAM-nya di 8 GB dengan internal 256 GB. Ya untuk di kelasnya saya rasa ini pengecasan yang paling ngebut ya, belum ada harga 2,5 jutaan ngecasnya bisa sengebut ini. Dan yang paling saya nggak suka itu ada stiker kartu di sini ya, jadi cukup mengganggu penampilan dari boxnya. Mungkin bisa ditempel di bagian belakang atau bagian samping saja. Bagian samping tulisannya Note 30 dan ini dia sudah sound by JBL, jadi harusnya speakernya kualitasnya bagus ya teman-teman. Di bagian kanan ini tulisannya Note 30 juga, bagian atasnya dia sudah sertifikasi to Friendland, jadi harusnya sudah aman untuk layarnya. Selanjutnya di bagian belakang ini dia selling point dari Infinix Note 30. Yang dimana yang paling digaungkan itu adalah ngecasnya yang ngebut di 45 watt dengan baterai 5000 mAh. Karena memang saya rasa ngecas di 45 watt ini yang paling ngebut ya untuk saat ini di kelasnya. Kemudian layarnya di 6,78 inci Full HD Plus dan dia panelnya ini masih IPS LCD. Kemudian ini dia untuk RAM-nya 8 GB dan kita bisa tambah 8 GB untuk virtual RAM-nya, jadi totalnya 16 GB. Dan dia sudah dual speaker dengan JBL, kameranya di 64 megapiksel dan chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G99 6 nanometer. Dan dia internalnya ini mantap banget di 256 GB dan RAM-nya 8 GB. Jadi overall untuk di kelas harga 2,5 juta saya rasa ini cukup menggoda ya teman-teman. Dan kita bisa lihat juga tidak ada segelnya ya, ini yang sangat disayangkan. Jadi segelnya hanya plastiknya ini. Ya untuk masalah segel ini adalah masalah yang cukup lama di Infinix tapi kok nggak segera diperbaiki. Mungkin mahal kali ya bikin segel ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini dia smartphone-nya. Oke, Infinix Note 30 aja. Jadi dia ada seri Pro-nya, tapi kita unboxing yang seri terjangkaunya saja ya teman-teman. Ini dia Infinix Note 30 45 watt all round fast charge. Jadi dia sangat pede ya dengan ngecasnya di 45 wattnya ini. Oke, jadi warna plastiknya hijau seperti ini ya. Ini hijau atau biru? Bisa tulis di kolom komentar. Langsung aja kita keletek. Jadi saya belinya yang warna hitam. Tadi lupa kita cek ya teman-teman. Oke. Ya, jadi ini dia untuk smartphone-nya Infinix Note 30. Kita keletek lagi untuk stikernya. Ini dia desain dari Infinix Note 30 seri yang basic. Jadi bagian backcase-nya dia berwarna hitam doff dengan adanya gradasi warna garis-garis seperti ini. Jadi tergantung dari pantulan cahayanya. Kemudian untuk bagian modul kameranya dia berbentuk kotak dengan finishingnya beda jadi glossy dan ada aksen garis-garisnya seperti ini. Jadinya kalau ada pantulan cahaya kelihatan ada gerigi-geriginya. Oke. Dan ini dia ada 4 buah lingkaran yang dimana 3 buah kamera dan 1 buah LED flash yang dimana ini ada 4 ya LED flashnya di dalam satu lingkaran ini. Oke, gimana untuk desainnya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan ini cukup sayangkan ada bekas ini ya stikernya, sehingga kalau habis beli saya sarankan langsung dilepas aja stikernya supaya tidak membekas seperti ini.
Untuk masalah build quality sudah oke, jadi tidak ada yang terasa kopong, ini terasa solid, mantap. Dan untuk bagian kerangkanya dia juga berwarna hitam, tapi ini chrome, jadinya kerasa cukup premium teman-teman. Untuk bagian layarnya dia sudah ada screen protectornya, jadi aman, sudah terlindungi. Kita lihat untuk detailnya, bagian bawah ada tulisannya Infinix, kemudian ini dia untuk 3 buah kamera dan LED flashnya ada 4. Untuk di bagian bawah ada port jack audio 3,5 mm, kemudian ada mikrofon, ada port Type-C dan speaker. Di bagian kanan ini ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint, dan bagian atasnya ada volume up and down yang kalau dipencet ternyata sudah mantap ya, clicky, dan untuk on off-nya juga enak. Untuk bagian atasnya ini ada speaker lagi, jadi speakernya tidak di earpiece tapi sudah terpisah di bagian atas, dan ada lambang atau logo JBL-nya. Wow, jadi ini ya yang upgrade dari Note 30 ini, jadi sudah ada JBL-nya. Untuk di bagian kiri ini dia ada tempat untuk SIM tray-nya, dan kalau dilihat ternyata untuk BAM kameranya lumayan nimbul ya teman-teman. Jadi ini cukup rawan baret. Untuk bagian layarnya sudah ada proteksi screen protectornya, jadi aman. Oke, kita lanjut lagi untuk unboxingnya. Kemudian kita mendapatkan apa teman-teman? Dan ini dia, kita mendapatkan kitab-kitab. Yang pertama adalah petunjuk penggunaan, dan yang kedua adalah kartu garansi. Dan ternyata kita juga dapat ini dia, Smart Fan Infinix, yang dimana kayak di bagian depannya ini yang cukup mengganggu. Kemudian kita lanjut lagi, jadi kita mendapatkan tempered glass. Wow, jarang-jarang kita bisa dapat tempered glass di smartphone Infinix harga 2 jutaan. Oh, ini mantap ya, dan tempered glassnya juga yang full, sehingga nggak setengah-setengah. Good job Infinix. Kemudian di dalamnya masih ada lagi, kita lihat. Dan di dalamnya ini dia untuk pemasangan tempered glass-nya. Jadi ini benar-benar niat ya Infinix untuk memberikan tempered glass di smartphone Infinix Note 30-nya ini. Oke, good job, dan nggak ada lagi. Kita lanjut lagi, dan ini dia kita mendapatkan silicone case, yang dimana ini polosan tapi ada logo JBL-nya. Wow, Sound by JBL. Yang dimana kalau saya pegang ini case-nya sudah cukup tebal, bagus, dan cukup mengotak. Untuk bagian kameranya dia kok kayak nggak ada pelindungan BAM kameranya teman-teman. Oh ini dia, jadi sedikit naik ke atas, dan untuk kameranya dia dilindungi full, jadi cuma terlihat ada di lubang-lubang kameranya saja. Oke, mantap. Coba kita pasang dulu untuk case-nya. Dan ini dia saat terpasang case-nya, jadi kameranya benar sangat pas dan terlindungi ternyata. Good job, BAM-nya juga aman. Dan ada tulisan JBL-nya karena ini warna hitam, jadinya kerasa banget untuk tulisan Sound by JBL-nya. Wow, mantap ya teman-teman. Ini dia design by Infinix. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, kita mendapatkan charger yang sudah 45 watt ya. Ini paling ngebut di kelasnya, harga Rp2.500.000. Mantap. Dan terakhir kita mendapatkan ini dia untuk Type-C-nya yang berwarna oranye, tandanya sudah fast charging. Oke, dan saya tidak... Oh, ini dia. Jadi untuk pin ejectornya ada di bagian dalam seperti ini ya teman-teman. Jadi agak susah untuk diambilnya, kita skip aja. Langsung aja kita fokus ke smartphone-nya. Kira-kira bagaimana pandangan awal dari Infinix Note 30 ini. Dan nanti kita cek juga untuk speakernya pastinya. Ini dia tampilan awal dari smartphone Infinix Note 30, yang dimana di sektor layar saya rasa sudah oke. Dengan panel IPS LCD, kemudian resolusi di Full HD+, bisa dilihat ini untuk ketajamannya sudah cukup tajam. Dan yang paling oke itu warnanya sudah cukup pop up, jadinya cukup segar ya untuk dilihat. Dan untuk refresh rate-nya juga di 120 Hz, jadi gerakannya sudah sangat smooth. Oke, mantap. Yang cukup disayangkan yaitu untuk bagian bingkainya masih lumayan tebal, terutama di bagian dagunya ini, jadi masih cukup tebal. Kanan kirinya juga lumayan, dan atasnya juga agak tebal, sehingga untuk feel premiumnya masih agak kurang terasa di sektor layar ini. Kemudian untuk smartphone-nya ini ukurannya panjang banget, sehingga yang tangannya mungil butuh adaptasi. Soalnya tangan saya aja ini agak kerasa kurang besar ya untuk megang smartphone-nya. Jadinya harus diperhatikan juga di sektor ini. Kemudian kita lihat untuk bagian software-nya, apakah yang terbaru atau tidak. Jadi untuk exhaust-nya ini yang terbaru versi 13, mantap, dan Android-nya juga sudah Android 13. Jadi untuk masalah software sudah yang terbaru. Kemudian kita lanjut untuk lihat free memorinya. Jadi kita ke device info HW, dan ini dia. Untuk RAM-nya free-nya masih di 3,9 GB, jadi sudah terpakai sekitar 49%. Ya, ini masih cukup oke ya untuk RAM-nya. Dan internalnya free-nya di 218 GB, masih sangat aman.
Oke, masalah memori saya rasa masih cukup aman. Kemudian ini dia tuh SoC-nya MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi yang cuma di 6 nanometer saja. Ini mantap. Jadi masalah Helio G99 saya rasa di tahun 2023 masih cukup mumpuni. Dan untuk jenis memori flashnya dia juga sudah UFS, jadi sudah ngebut. Oke, ini mantap. Kita lanjut lagi di sektor sensor. Dan untuk sensornya apakah lengkap atau tidak? Jadi biasanya di harga ini udah lengkap ya. Ya, benar, sudah ada magnetic sensor dan gyroscope-nya juga. Tidak lupa untuk NFC-nya juga sudah tersedia. Ini dia, jadi sudah ada NFC-nya juga. Dan sekarang kita cek untuk gyroscope-nya apakah hardware atau software. Dan ini dia untuk gyroscope-nya, dia sudah hardware. Jadi untuk main game ini sudah sangat mumpuni. Oke, good job teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di sektor kamera sekarang. Ini dia tampilan kamera dari Infinix Note 30. Saya rasa untuk UI-nya ini masih mirip banget sama smartphone Infinix sebelumnya. Jadinya tidak ada yang spesial. Langsung aja kita lihat untuk fiturnya. Jadi untuk fiturnya ini cukup lengkap. Ada mode film, kemudian fitur short video, portrait, super night pastinya ada. Dan ternyata ada mode pro-nya juga. Langsung aja kita coba apakah gimmick atau tidak. Yang pertama, shutter speed bisa kita atur sampai di 30 detik. Ya, ini mantap. Jadi cukup lama ya untuk shutter speednya. Kemudian ISO-nya bisa sampai di 6400. Ini juga cukup besar. Untuk white balance-nya bisa kita atur juga. Untuk Kelvin-nya mantap. Dan autofocus-nya juga bisa kita atur manual. Oke, jadi untuk masalah mode pro-nya ini bisa kita maksimalkan ya untuk berkreasi. Mantap. Kemudian kita lihat lagi di sini ada fitur slow motion, kemudian ada dual video. Ya, ini yang jarang-jarang ada di Infinix. Coba kita cek. Oh, jadi dia split kayak gini ya teman-teman untuk model dua videonya. Apakah bisa kita ubah-ubah untuk modenya? Ya, bisa diubah lagi. Jadi yang suka bikin konten atau bikin reaction ini bisa banget dimanfaatin untuk dual videonya ya teman-teman. Mantap. Kemudian kita cek lagi yang lain. Kemudian ini dia ada fitur Sky Shop yang langsung coba kita lihat. Dan ini sepertinya fiturnya bisa mengubah langit menggunakan AI. Jadi bisa kita sesuaikan dengan ini dia pilihannya. Jadi semisal lagi mendung terus foto-foto bisa kita ubah jadi cerah menggunakan UI ini. Oke, ini mantap ya. Jadi untuk masalah fitur ternyata sudah lengkap di Infinix Note 30. Sekarang kita ke masalah video. Jadi yang pertama ini dia untuk mode film. Teman-teman gadget bisa bikin video dengan template yang sudah ada di sini. Jadi nggak usah pusing ngedit-ngedit. Kemudian untuk videonya kita cek dia maksimal bisa sampai di 2K 30 fps dan juga ada di Full HD 60 fps. Oke, mantap ya. Ini cukup lengkap teman-teman. Ada 2K dan ada 60 fps-nya juga. Oke, mantap. Dan juga ada ini dia. Ada stabilisasinya, ada AIS-nya, jadi sudah cukup stabil. Untuk fitur kamera saya acungi jempol soalnya ini sudah lengkap. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya. Untuk kamera depannya dia maksimal, sama persis kayak kamera belakang. Jadi bisa sampai di 2K dan ada 60 fps-nya juga. Ya, ini positif banget untuk bagian kameranya. Mantap, tapi untuk kualitasnya saya kurang tahu, nanti bisa kita versuskan saja. Dan dia juga sudah ada stabilisasinya. Wow, untuk masalah video ini lengkap banget. Oke, good job untuk Infinix. Dan kita lanjut, sekarang kita lihat bagaimana untuk kualitas speakernya yang ada JBL-nya. Oke, jadi saya rasa untuk Infinix Note 30 ini sudah sangat recommended ya untuk dimiliki, terutama di kelasnya. Jadi kalau teman gadget punya budget sekitar 2,5 jutaan, saya rasa boleh banget untuk pertimbangkan membeli Infinix Note 30 ini. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Infinix Note 30. Apabila saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Gadget supaya bisa semangat lagi buat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.